Halo semuanya, kenalin aku Firly Nur Sofyani dengan NIM 444240087 dari kelas 4B, jurusan Teknologi Pangan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang analisis kadar lipid menggunakan metode Gerber, mulai dari pengertian, prinsip kerja, prosedur, sampai kelebihan dan kekurangan dari metodenya. Kalau ngomongin susu, pasti yang kepikiran itu kandungan gizinya. Tapi, pernah nggak sih kepikiran bagaimana cara mengetahui kandungan lemak di dalam susu? Padahal, kadar lemak ini penting banget karena berpengaruh kepada rasa, kualitas, dan juga nilai gizi dari susu itu sendiri. Lemak dalam susu bukan cuma berfungsi sebagai sumber energi, tapi juga membantu tubuh dalam menyerap vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, selain itu, kandungan lemak juga mempengaruhi tekstur dan cita rasa. Semakin tinggi kadar lemaknya, maka biasanya rasa susu akan terasa lebih creamy. Nah, dalam industri pangan, kadar lemak menjadi salah satu standar yang penting dalam pengawasan mutu produk. Karena itu, dibutuhkan metode analisis yang hasilnya cepat, praktis, dan cukup akurat. Salah satunya itu adalah metode Gerber. Metode Gerber adalah metode yang digunakan untuk menentukan kadar lemak, terutama pada susu dan produk olahannya. Metode ini termasuk metode volumetrik atau gravimetrik karena hasil akhirnya dibaca langsung dalam bentuk persentase lemak pada butirometer. Metode Gerber pertama kali dikembangkan oleh Dr. Niklaus Gerber dari Swiss pada akhir abad ke-19 dan hingga sekarang masih banyak digunakan terutama di industri susu di Eropa. Nah, metode ini cukup populer karena langkah kerjanya sederhana, waktu analisisnya relatif singkat, dan hasilnya bisa langsung diketahui tanpa perhitungan yang terlalu rumit. Kalau dilihat secara sederhana, susu merupakan campuran yang terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, dan komponen lainnya. Lemak dalam susu tidak langsung terpisah karena masih dilindungi oleh lapisan protein. Nah, pada metode Gerber ini digunakan asam sulfat atau H2SO4 untuk menguraikan protein dan karbohidrat dalam sampel. Reaksi ini juga menghasilkan panas yang membantu membebaskan lemak dari ikatannya. Menariknya, lemak tidak ikut rusak oleh asam sulfat sehingga tetap bisa dipisahkan dan diukur. Selanjutnya ditambahkan amil alkohol yang dapat membantu memperjelas pemisahan antara lemak dan cairan lainnya serta membantu agar gula yang terdapat dalam susu tidak terbakar. Setelah itu, campuran diputar menggunakan centrifuge karena massa jenis lemak lebih rendah dibandingkan komponen lainnya. Lemak akan naik ke bagian atas. Nah, lapisan lemak inilah yang nantinya dibaca pada butirometer sebagai kadar lemak. Kalau dibayangin, proses ini mirip dengan memisahkan minyak dan air, tetapi dilakukan dengan bantuan bahan kimia dan alat yang khusus, supaya hasil akhirnya lebih akurat dan lebih jelas. Alat utama yang digunakan dalam metode ini adalah butirometer, yaitu tabung khusus yang memiliki skala untuk membaca kadar lemak. Selain itu, digunakan juga pipet ukur, centrifuge, dan water bath. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain asam sulfat, amil alkohol, dan sampel susu yang akan dianalisis. Nah, ketelitian dalam penggunaan alat dan bahan sangat penting agar hasil pengukurannya tetap akurat. Langkah pertama, asam sulfat dimasukkan terlebih dahulu ke dalam butirometer dengan volume tertentu. Setelah itu, ditambahkan sampel susu secara perlahan agar tidak terjadi pencampuran yang terlalu cepat. Kemudian, ditambahkan amil alkohol untuk membantu proses pemisahan lemak.
campuran lalu diaduk hingga homogen. Nah, pada tahap ini protein mulai terurai dan lemak mulai terpisah dari komponen lainnya. Selanjutnya, butirometer dimasukkan ke dalam sentrifuge dan diputar dengan kecepatan sekitar 1200 rpm selama kurang lebih 5 menit. Proses sentrifuge ini bertujuan untuk mempercepat pemisahan lemak berdasarkan massa jenisnya. Setelah proses sentrifuge selesai, butirometer kemudian direndam dalam water bath pada suhu sekitar 65 derajat Celcius selama 5 menit. Tahap ini membantu lapisan lemak menjadi lebih jelas dan mempermudah pembacaan hasil pada skala butirometer, karena massa jenis lemak lebih rendah dibandingkan komponen lainnya. Lapisan lemak akan berada di bagian atas, sedangkan komponen lain akan mengendap di bagian bawah. Hasil analisis dapat dilihat langsung pada skala yang terdapat di butirometer. Lapisan lemak yang muncul di bagian atas menunjukkan persentase kadar lemak pada sampel susu. Semakin tinggi lapisan kadar lemak yang terbentuk, maka semakin tinggi pula kadar lemak dalam sampel tersebut. Metode Gerber banyak digunakan karena proses pembacaannya cukup praktis dan hasilnya dapat diperoleh dengan cepat. Metode Gerber memiliki beberapa kelebihan, seperti proses yang cepat, praktis, dan mudah dilakukan. Selain itu, hasil analisis bisa langsung dibaca tanpa proses perhitungan yang rumit. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan karena menggunakan asam sulfat yang bersifat korosif, sehingga penggunaannya harus sangat hati-hati. Nah, hasil analisis metode Gerber juga dipengaruhi oleh ketelitian saat pengukuran dan pembacaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode Gerber merupakan metode yang cukup efektif untuk menentukan kadar lemak pada susu. Nah, metode ini banyak digunakan karena prosesnya sederhana, cepat, dan hasilnya yang cukup akurat. Semoga penjelasan ini membantu kalian dalam memahami analisis lipid menggunakan metode Gerber. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.